Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Fanadathul malaikatu, maka memanggil kepada Nabi Zakaria. Al malaikatu, siapa? Malaikat ay Jibril. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang memang sejak dahulu ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Wahwa, sedangkan adapun Nabi Zakaria, qaimun, ialah berdiri, yusolli, padahal sedang salat, fil mihrabi, di mihrab. Ay al masjid, artinya di masjid, karena mihrab ini bagian dari masjid. An ay bi an, wa fi qiraatin bil kasri in, bi takdiril qaul Allah yubashiruka, bahwasanya Allah atau sesungguhnya Allah yubashiruka, memberitakan gembira kepadamu, musaqqalan wa mukhaffafan, yubshiruka atau yubashiruka, bi Yahya, dengan berita putra yang bernama Yahya. Musaddiqan, padahal membenarkan, Nabi Yahya ini membenarkan bi kalimatin kainatin minallah, terhadap kalimat yang ada
kalimat itu dari Allah. Ai bi Isa, yang dimaksud dengan kalimat minallah di sini adalah Isa. Nabi Yahya dilahirkan memang salah satu tujuannya untuk menguatkan, untuk mengokohkan tugas kenabian Nabi Isa, tugas kerasulan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa ini terlahir secara di luar kemampuan logika manusia, karena tidak pada biasanya lahir dari seorang wanita tanpa proses pernikahan suami istri, tidak ada ayahnya, tanpa ada proses umumnya yang terjadi pada kelahiran seorang bayi, tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Siti Maryam, seorang wanita perawan suci yang kemudian atas kehendak Allah kun fayakun, ditiupkanlah ruh ke dalam kandungannya, lalu terjadi proses kehamilan. Nah, muncullah tuduhan-tuduhan fitnah kepada Siti Maryam karena kejanggalan yang terjadi. Untuk itu kenabian dan kerasulan Nabi Isa ini dikuatkan, dikokohkan oleh saudaranya sendiri yang tidak lain adalah masih ponakan, ya, atau sepupu, kalau memang disebutkan bahwa Siti Maryam bersaudara dengan ibundanya Nabi Yahya, berarti apa statusnya? Siti Maryam bersaudara dengan ibundanya Nabi Yahya, sepupu dengan Nabi Isa. Tetapi ketika yang dimaksud adalah Siti Hanna, Hanna ibunda Nabi, ibunda Siti Maryam, maka ini sudah ponaan. Ada beberapa versi. Annahu, bahwasanya Nabi Isa itu Ruhullah, adalah Ruhullah. Wasumiyya, dan dinamakan Nabi Isa itu kalimatan. Kenapa Nabi Isa dikatakan kalimatun minallah? Li'annahu, karena sunya Nabi Isa khuliqa, dicipta Nabi Isa itu bi kalimati kun, dengan kalimat firman Allah Ta'ala kun fayakun. Semuanya dengan kun fayakun, tetapi di luar biasa, di luar kebiasaan. Kun fayakun yang biasanya Allah firmankan pada proses kelahiran anak, ya karena adanya hubungan suami istri, kemudian pembuahan sel spermatozoa sampai terjadi proses embrio, kehamilan 9 bulan rata-rata lahir. Nah, ini tidak. Maka ketidakbiasaan inilah kemudian menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Disebutlah Nabi Isa sebagai kalimatullah wa ruhuh, ya. Kenapa dikatakan ruhullah? Secara khusus karena memang langsung ditiupkan roh itu ke dalam kandungannya. Bukankah kita ini sebenarnya juga roh dari Allah? Allah yang menciptakan roh, lalu roh itu didatangkan. Ada malaikat petugas pembawa ruh pada usia kandungan berapa? Ya, 40 hari pertama masih proses darah, ya, kemudian menggumpal menjadi daging. Nah, setelah kurang lebih 4 bulan, ya, disitulah terjadi kehidupan. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara proses terjadinya kehamilan Siti Maryam dengan wanita lainnya secara umum.
Maka kemudian Nabi Isa disebut sebagai kalimatullah. Wa sayyidan, dan pemimpin, matbu'an, diikuti. Karena pemimpin maka diikuti. Wa hasuran, hasur ini manu'an minan nisa, tidak atau mencegah diri terhadap wanita, tidak menikahi wanita. Wa nabiyan, dan seorang nabi. Jadi tugasnya Nabi Yahya ini musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran. Nabi Yahya tidak memiliki syahwat kepada wanita, dan beliau adalah seorang nabi minas salihina, termasuk orang-orang saleh. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya beliau Nabi Yahya itu lam ya'mal khati'atan, tidak pernah beramal berbuat kesalahan sedikit pun, walam yuhim biha, dan tidak pernah berkeinginan untuk berbuat kesalahan. Sama sekali tidak pernah terlintas. Nah, dari sinilah kemudian boleh jadi para biarawan, biarawati terinspirasi dari kehidupan Nabi Yahya, yang kemudian dikenal sebagai juru baptis. Versi mereka disebut siapa Nabi Yahya? Ada nama Latin yang berbeda dengan nama Arab. Nah, ini menunjukkan kesolehannya, lalu diikuti, padahal memang istimewa beliau. Ada hal-hal yang secara naluri memang bisa diikuti, tetapi ada hal lain yang memang tidak bisa diikuti. Ini sempat terjadi pada sahabat Nabi. Ada 3 orang sahabat Nabi yang bersahabat dalam ketaatan. Yang satunya ingin terus berpuasa, yang satunya tidak ingin menikah, ingin ibadah terus-menerus. Satunya lagi fokus dalam ibadah yang lain. Didengar oleh Nabi. Ketiganya ditegur secara halus, sindiran, ya. Aku ini, dijelaskan diri Nabi, seorang Nabi pilihan, sempurna ibadahnya, tetapi menikah, kemudian berpuasa, kemudian juga berbuka. Jadi, ada waktunya berbuka, ada waktunya berpuasa, tidak kemudian wisol terus menerus, ya. Nah, sementara mereka, para biarawan biarawati ini, kebanyakan mengikuti satu aturan peribadatan, ritual peribadatan yang sangat mengekang, ya. Tidak menikah seumur hidup, kemudian berpuasa dengan cara tertentu. Dan ini tidak ada dalam Islam, tidak diajarkan ibadah secara berlebihan seperti itu. Hidup sewajarnya, ibadah pada batas yang telah diajarkan, tidak boleh berlebihan. Pernah juga suatu malam ada salah seorang ummil mukminin, ketika di bulan Ramadan, biasanya Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir, iktikaf. Suatu ketika Nabi melihat di pilar masjid, ya, antara pilar satu dengan pilar yang lainnya ada tali. Ini tali apa? Tanya baginda Nabi kepada sahabat. Ini tali dari seorang ummil mukminin yang ketika sholat, pada saat lelah beliau bersender ke tali ini. Jadi tetap sholat, tapi karena kecapean fisiknya, sholatnya sambil bersandar ke tali itu. Disuruh lepas oleh Nabi. Bukan begitu, ya istirahat kalau capek. Bahkan kalau sholat sunat itu ada pilihannya, sholat sunat sambil duduk, ya. Jadi sholat sunat ini lebih
lebih mudah dilakukan dibanding sholat wajib. Kalau sholat wajib, jika tidak benar-benar udhur syar'i, tidak karena sakit atau sesuatu yang udhur syar'i, tidak sembarangan boleh duduk ya. Tetapi kalau sholat sunnah, Anda mau sholat duduk sunnah ya, dalam kondisi duduk, silahkan. Saking pentingnya menjaga keistiqomahan sholat sunnah. Kadang orang itu, sudahlah saya tidak sholat duha dulu, ini sibuk mau berangkat ke sekolah. Padahal bisa sholat duduk singkat ya, cukup baca Fatihah saja. Bahkan Nabi pernah terlihat sholat fajar, sholat sunnah qabliyatul fajar itu terlihat lebih cepat dari biasanya. Sahabat memperkirakan Nabi ini tidak baca surat, tidak baca Al-Ikhlas atau Al-Kafirun. Beliau diperkirakan bacaannya hanya sebatas Fatihah. Saking pentingnya apa? Sholat sunnah. Bahkan dibolehkan untuk mengqadha sholat sunnah. Ini bagi orang yang istiqomah, ketika kehilangan kesempatan merasa hilang ya, tapi disyariatkan boleh mengqadha sholat sunnah. Bagi orang yang malas ya, tidak jadi ikut sunat ya. Tidak begitu ya. Syariat ini berlaku untuk siapapun dengan kondisi spiritualitas yang bertingkat ya. Bagi orang yang awam mungkin dia memilih ya, kan sunnah, yang penting wajibnya sajalah. Tapi bagi orang yang sudah mencapai derajat lezat dalam sholat, man ya, gimana nih cara nututi kesempatan yang hilang ini? Padahal sudah waktunya habis ini. Ada waktu yang tertentu. Qabliyatul fajar ya qabliyatul fajar, tapi karena dia terbangun langsung sholat, ambil wudhu langsung sholat subuh, tidak nututi berjamaah, terus gimana? Sholatnya setelah sholat subuh, qadhaan. Qadha sunnah qabliyatul fajar. Begitu juga witir diqadha, itu boleh. Nah, ini kembali kepada Nabi Yahya yang ahli ibadah sampai kemudian beliau itu disebut hasuran, manu'an minan nisa'i, tidak bersahwat, mencegah diri terhadap wanita. Dulu di Masjid Nabawi ada petugas Masjid Nabawi yang dikhususkan menjaga di bagian muslimat. Mereka dari Aghwat ini orang Afrika, budak yang kemudian diwakafkan atau dihibahkan ya, diwakafkan ya oleh sayyidnya, oleh tuannya, pemilik budak itu, sampai anak turun-temurunnya atau sampai generasi itu habis ya. Terus bagaimana? Mereka dikebiri sehingga tidak bisa melakukan hubungan kelamin. Jadi mereka rata-rata tidak menikah. Saya nututi akhir-akhir tahun 2003 itu masih ada sebagian akhwat itu yang ada di Masjid Nabawi, tapi sebagian sudah menikah. Ini gimana? Tidak punya kelamin kok bisa menikah? Allahu a'lam. Apakah operasi ataukah sebatas menikah tapi tidak bisa melahirkan keturunan? Ya Allahu a'lam. Ada yang pernah bertanya, gimana? Sebenarnya dia memiliki syahwat, tapi karena sudah dikebiri ya tidak bisa melakukan apapun. Nah, tentu ini ada kajian fikihnya ya, ada kajian fikihnya, boleh tidak boleh, makruh, haram atau bagaimana, dianalisa. Mengkebiri manusia itu bagaimana hukumnya. Nah, kembali kepada karakter Nabi Yahya yang disebutkan sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Berkata Nabi Zakaria ya, setelah mendapatkan berita bahwa akan punya putra yang kelak diberi nama Yahya, sifatnya demikian-demikian.
matur ya. Berkata Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhan, anna kaifa bagaimana yakunu ada li untukku gulamun seorang anak. Bagaimana saya punya putra, waladun anak, wa qad balaghaniyal kibar, padahal sungguh telah sampai kepadaku al-kibaru usia lanjut ya, usia renta. Ai artinya balagtu nihayatas sinni, telah sampai aku puncak usia, mi'ah wa ishrina sanah, 120 tahun. Wa mraati akirun, dan istriku akirun, ya, sudah tidak reproduksi lagi, sudah mandul. Balagat mencapai siapa imraati samaniyatan wa tis'ina sanah, 98 tahun. 98 tahun ya. Punya Nabi Yahya. Ini kuasa Allah ya. Dan ini menunjukkan bahwa mengasuh mendidik orang yang salihah atau saleh bisa menjadi keberkahan. Jadi kalau ada orang tidak punya anak, mengasuh anak, mendidiknya, mentarbiyahnya sampai menjadi orang yang saleh, insyaallah biidznillah punya anak keturunan. Banyak itu yang teruji ya. Ada yang tidak punya anak, kemudian mengasuh anak, ternyata menjadi motivasi, stimulus, sehingga kandungannya kembali berfungsi. Saraf otot yang kemudian secara analisa medis ini sudah mandul, tidak bisa berfungsi, ada gangguan kesehatan, disembuhkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi. Bagaimana dengan orang yang mendidik para santri, polong santri? Insyaallah anak keturunannya menjadi orang yang saleh salihah, bahkan diberi rezeki, insyaallah keturunannya ada orang yang alim amil gitu. Sejarahnya Nabi Zakaria mengasuh Siti Maryam, dikaruniai putra Nabi Yahya. Qala berkata, ini firman Allah atau malaikat yang diperintah menjawab, al-amru, perkara itu, perkara bahwa meskipun di usia lanjut, Nabi Zakaria 120 tahun, kemudian istri beliau 98 tahun, kadzalik, seperti demikian, min khalqillah, dari ciptaan Allah, gulaman, kepada seorang anak, minkuma, dari kamu berdua. Meskipun kamu berdua kondisinya secara kausalitas, hukum sebab akibat sudah menopause, yang laki-laki sudah sepuh, Nabi Zakaria sudah sangat sepuh, tapi atas kehendak Allah bisa punya putra. InsyaAllah salah seorang Habib di negara Bali ya, Habib siapa? Ali Bafaqih ya, baru punya putra lagi di usia 117 ya. Kalau yang saya dengar begitu, 117 menikah dengan seorang gadis 17 tahun atau berapa, punya putra lagi ya, kuasa Allah. Nah ini yang lebih menakjubkan, istrinya sudah 98 ya. Kalau kemudian istri masih muda, kemudian yang laki-laki sudah sepuh, masih ada banyak kausalitas sebab akibat terjadi begitu ya, karena laki-laki biasanya lebih disehatkan oleh Allah ya. Tetapi ketika wanita menopause, sudah berhenti haid, menstruasi, nah ini pada umumnya tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi kehamilan. Ini mukjizat ya. Allahu yaf'alu ma yasha, Allah berbuat terhadap sesuatu yasha, menurut kehendak Allah. La yu'jizuhu, tidak melemahkan hu
hu kepada Allah, anhu dari ma yasha itu syai'un apa sesuatu pun. Wal idhari hadhil qudratil azimati, dan untuk menunjukkan, menampakkan kekuasaan yang agung ini, alhamahu memberi ilham Allah kepada Nabi Zakaria as-su'al, bertanya. Jadi sebenarnya pertanyaan Nabi Zakaria ilham dari Allah, agar kemudian Allah menjawab, liujab, agar supaya dijawab biha terhadap kekuasaan kudrah azimah itu. Walamma taqat nafsuhu, dan tatkala dirinya sudah sangat berharap ila suratil mubasysyarah, kepada segera diberitakan gembira bihi dengannya, sudah sangat ingin segera gitu. Taqah dari fi'il madi taqah, kemudian ada tak niswah karena fa'ilnya adalah nafsuhu, ya, taqat nafsuhu dari fi'il madi taqah. Di kamus dijelaskan, ya, Mu'jamul Ma'ani, taqa ila yatuqu ila, ini kan taqat nafsuhu ila, ishtaqat ilahi, sangat merindukan, sangat berharap, ya, taqat nafsuhu, sangat ingin, sangat berharap, sangat merindukan berita gembira itu segera terjadi, ya. Qala rabbi ij'alli ayah. Shadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.